aku lihat lama-lama kayak series ceritanya, cuma versi dunia nyata. Aduh Insanul, bener banget deh. Rasanya tiap hari udah kayak nontonin drama yang gak kelar-kelar. Setelah kemarin Insanul memperjuangkan cintanya ke Mawa, tiba-tiba Virgon kasih statement yang ngasih isyarat kalau hubungan Insanul dan Inara kayaknya masih berlanjut deh. Jadi sebenarnya siapa sih yang mau dijadikan pelabuhan terakhirmu? Belum lagi Inara bikin postingan yang makin bikin panas. Nyenggol soal maafnya yang gak diterima karena pihak yang lain lagi menikmati keartisannya. Kira-kira gimana ya akhir dari cerita ini? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Gue tuh selalu gagal fokus ya. Setiap kali gue lagi scroll, gue punya sosial media, keluarga besar ini selalu jadi sorotannya netizen. Gagal fokus. Selalu gagal fokus sama yang satu ini. Mungkin gagal matanya fokusnya nambah ada kali minusnya. Siapa Apa? sih? Jadi Aurel. Oh ya. Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah Halilintar. Oh sekarang gitu ya, keluarga Halilintar tuh memang selalu dapat menyita perhatian loh. Selalu. Tunggu ya, sebelum kita minta dan kita ajak pemirsa setia Spill the Tea untuk nge-spill sama-sama dengan kita. Karena ada tamu-tamu istimewa hari ini. Iya, betul Kita sekali. sengaja mau ngasih lihat rekomendasi tempat untuk berbuka puasa buat penonton setia Spill the Tea. Nanti bisa contek menu-menu kita untuk hidangan puasa kamu, keluarga, dan juga teman-temanmu. Boleh dong kita angkat gelas kita walaupun Boleh tidak dong. kita minum. Kita sambut selamat Kita datang cheers. tamu-tamu kita. Selamat datang di Spill the Tea. Ada Mawa, ada Faiwa. Akhirnya Mawa hadir juga di Spill Iya, the iya. Tea. Ini pasti pemirsa sudah bisa nebak apa yang tadi dibilang sama Karen. Karena perbincangan di luar sana lagi rame-ramenya kembali tertuju kepada keluarga ini. Aurel kembali menjadi sumber pemberitaan. Gue tuh kesian loh sama Aurel. Dia Harus tuh ya selalu dipakai. menjadi sorotan, tapi yang kemarin yang seru adalah ini tuh acaranya Torik sama Alia. Ember. Iya, jadi itu dapat sorotannya mereka foto keluarga. Kayaknya si Aurel nggak diajak. Tapi aku jadi penasaran mau lihat videonya. Kita spill dulu ya. Coba kita spill. Nah, yang menjadi sorotan sama netizen dan jadi omongan besar-besaran. Karena pada akhirnya dari ibunya Halilintar itu tidak memposting adanya wajah Aurel di situ. Kenapa sih ya? Sebenarnya ada masalah Gitu. apa sih Kak? Kalau Nggak menurut tahu. kamu gimana ya? Tapi gini ya, aku bisa mengerti kalau netizen bertanya-tanya kok bisa Aurel tidak dilibatkan, kok bisa postingannya Aurelnya di cropping, nggak kok Hah, Pak, di cropping? itu kan yang diposting pas bagian nggak ada Aurelnya. Kan nggak ada Aurelnya, Aurel kan serius? berdiri paling Iya, ujung. Aurel paling ujung Gitu. gitu. Ya no wonder dong orang bertanya-tanya. Lalu kan diungkit-ungkit lah kisah lalu kayaknya rivalry Alia sama Aurel itu yang akhirnya diperbandingkan. Ditambah lagi, emang Atta Halilintar juga kadang-kadang ya entah pandai bikin jengkel atau pandai meredam kegelisahan. Nah, dari postingan Atta itu sebenarnya ada bisa berbagai macam liar lah jadi ya untuk kita meresponnya. Dan waktunya tuh deket Karena banget deket ya. banget. Orang Kita kan bisa jadi jadi- mikir, iya. jangan-jangan ini komentar mengenai hal itu gitu. Ya, Nah, sebagai tapi penonton- bisa jadi juga ke netizen. Iya. Netizen udah deh, lu tuh nggak usah ikut campur orang lu nggak dilibatkan. Bisa jadi juga gitu. Lo kan nggak tahu apa-apa loh, gitu mungkin. Tapi coba kita tanya ya. Ini kan tamu kita kan kali ini di Spill the Tea adalah perempuan, ibu ya. Pengen tahu dari kacamata perempuan dulu. Kalau kamu ada di posisinya Aurel, misalnya pada saat acara keluarga gitu. Terus lo mertuamu membedakan perlakuan sesama mantu. Kalau jadi Aurel. Iya. Kalau jadi Aurel ya kalau aku pasti tersinggung lah. Kan pengennya kan disamain. Iya. Kita kan pengen Kan anak dianggap juga, gitu. gitu ya. Kan anak juga. Karena kan kalau misalkan kita udah nikah tuh di dalam Islam itu ya nggak ada yang namanya mertua menantu sebenarnya udah jadi keluarga, jadi anak sendiri. Kalau kita pengen tahu deh kalau gitu untuk Mawa, hubungan kamu sama apa tuh ibu Mertua. Ya. Baik atau gimana kamu menggambarkannya? Jujur aku berharap sampai sekarang pengennya masih baik-baik aja ya Kak. Tapi mungkin dengan adanya kasus ini wajar ada Ada gap. jadi keregangan gitu wajar. Oke. Tapi aku tekankan di sini kalau mertua aku tuh baik-baik banget. Oke. Sebelum ada kasus ini tuh Allah mereka ya. sangat sayang sama aku. Bahkan kan aku sering LDM ya sama suami.
Nah, sama IF. Nah, di situ tuh mereka selalu datang ke rumah aku mastiin kalau cucunya baik-baik aja, akunya baik-baik aja gitu. Jadi kayak kemana-mana kalau holiday gitu, kalau holiday selalu diajakin. Selalu bareng walaupun nggak ada IF-nya. Dari Abi sama Umi itu memang manjain aku banget. Aku tuh kan kita tuh di Spility cukup sering ya membahas drama kehidupan kamu dan suamimu, iya toh? Iya kan waktu itu juga sama waktu itu sempet sama bahas virus juga. gitu. Aku tuh pernah berjanji gitu. Aku kalau ketemu kamu aku tuh cuman pengen tanya. Ada beberapa hal penasaran yang aku pengen tahu kayak banyak kan yang bilang katanya nggak akan ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Aku cuma pengen tahu kamu menduga nggak sih kalau akhirnya rumah tanggamu akan menjadi sebegini peliknya masalahnya? Iya. Jujur aku nggak menduga sih semua apa yang udah aku upayakan kehidupan aku endingnya itu bakalan kayak gini, sad ending kayak gini. Cuman ya semuanya itu kan udah atas izin Allah, udah diatur semua sama Allah. Ini memang udah rencananya Allah, skenario-nya Allah. Ya mau gimana pun juga aku harus tetap bangkit. Ya. Bangkit untuk siapa? Untuk anak aku pribadi. Oke. Dan dengan adanya kasus kayak gini kan sebenarnya itu ikhtiar aku sih Kak. Iya. Jadi karena udah tiba-tiba tahu nih buktinya itu aku lihat sendiri di depan mata aku langsung action untuk meminta keadilan. Karena biar apa? Biar ya semoga untuk perempuan-perempuan di luar sana tidak ada yang mengalami hal yang serupa seperti apa yang aku rasakan. Karena jujur sakit banget gitu kayak. Pokoknya kalian jangan ada dah yang merasakan hal yang serupa, pokoknya kalian bahagia terus lah, semuanya aku berharapnya kayak gitu untuk perempuan-perempuan di luar sana. Aku sih tepuk tangan ya, maksudnya aku mendukung decision yang kamu lakukan karena menurut aku secara pribadi kamu tuh perempuan yang sangat berani dan kamu perempuan mandiri yang tahu apa yang kamu mau. Banyak kan perempuan yang tidak seberani, tidak sepandai, tidak sekuat kamu untuk mengambil keputusan. Kan itu seolah-olah apa yang kamu lakukan, ya terserah kamu mau apa, aku maunya begini. Kalau kamu nggak bisa memenuhi ini, ya kita udah nggak sejalan. Bener-bener. Karena gini sih Kak, menurut aku ya, kalau kita tuh dikasih kehidupan sama Allah ya, wajar lah Allah kasih ujian. Dan sebenarnya ujian itu yang membuat kita itu bangkit. Kalau kayak aku, kita kehidupan ini kan panjang ya. Jadi nggak mungkin kita itu berlarut dengan kesedihan. Terus kita harus bisa speak up, sebenarnya harus bisa memperjuangkan haknya kita. Speak up kita tuh harus berani berbicara. Karena nggak mungkin terus-terusan kita berlarut-larut sedih terus. Yang aku mau tanya nih, kan kita juga sempat menyaksikan awal-awal suami kamu ini di sebuah podcast menangis, menyesali, meminta maaf. Atau rangkaian awal deh ketika dia berani bicara di podcast, menangis, minta maaf. Menurut kamu, ketika kamu nonton itu, is that really sincerely? Jadi kasarnya minta maafnya tulus atau itu cuma stage Atau cuma kamu ngelihatnya cuma no, ini enggak nih gitu. Sejujurnya tulus enggaknya itu aku nggak tahu ya Kak. Karena Kan kamu sebagai istri kamu tahu ya. Iya, tapi kadang kan juga di dalam misalnya keseharian kita itu aku nggak tahu di fase aku tuh dia berbohong atau enggak tuh kayak nggak kelihatan itu gitu, aja Kak. kamu nggak tahu ya? Jujur Itu aku, aja nggak tahu. aku selalu Karena dia positive trauma, thinking Kak. Kak. Cuman karena udah terjadi ini, aku kok ngerasa kenapa sejahat itu gitu. Padahal aku tuh selalu berpikir baik-baik gitu tentang kehidupan rumah tanggaku tuh aku ngerasa kayak wah happy banget nih aku ya rumah tanggaku ternyata seharmonis itu pada saat itu. Ya namanya setiap manusia tuh tetap dikasih ujian ya Kak ya. Nah ujiannya itu yang buat kita harus bangkit, survive juga. Dengan semua yang udah Allah rencanakan ini, maksud aku lebih ke yakinkan diri aku aja. Oke, sekarang aku fokusnya untuk apa nih? Aku fokus untuk membahagiakan diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri. Terlebih aku punya anak, jadi aku lebih ke fokus untuk parenting sama Afnan juga, untuk membersamai anak juga Kak. Di dalam hati kamu terdalam, mau nggak kalau dia kembali lagi jadi suami kamu? Jujur, di dalam lubuk hati aku paling dalam karena udah sakit banget ya Kak. Aku nggak mau lagi Kak, aku nggak mau lagi Kak. Aku nggak mau lagi terulang kembali rasa sakit ini. Dan aku berhak bahagia kan? Iya dong. Aku berhak bahagia kan Kak? Iya apalagi sama anak aku juga berhak lihat ibunya bahagia. Aku melo. Oh. Kalau udah bahas anak melo banget. Iya. Bisa dibayangkan ya pemirsa setia Spility ya. Tadi kan Mama berulang-ulang bilang, kebayang nggak sih trust issue yang aku alami? Di rumah, kamu menjalani kehidupan, kamu melakukan tugas dan kewajiban kamu sebagai istri kepada suamimu.
kamu pikir keadaannya baik-baik aja, tiba-tiba satu hari ini kayak Hiroshima dapat bom nuklir, dunia terbalik buat kamu. Orang yang selama ini kamu pikir kamu kenal, ternyata punya kehidupan lain di belakang kamu. Dan tiap hari dramanya bertambah gitu. Dan sampai hari ini pun belum selesai-selesai nih. Yang aku juga pengen tahu adalah gimana cara kamu membangun kembali trust issue yang menggoyangkan rasa percaya diri kamu sekarang. Iya. Nah, sekarang ini ya Kak, karena aku udah menjalin di fase sulit ini, karena adanya ujian kayak gini tuh, aku lebih eksplor semuanya. Karena dari dulu jujur ya, aku sering di rumah aja Kak. Aku literally disuruh untuk jadi istri soleha. Dan aku bisa maksimalin itu sesuai apa yang dia mau, apa yang dia minta. Tapi semakin kesini dengan adanya ujian kayak gini, kayaknya aku bisa membuat yang kemarin-kemarin aku terpendam nih semuanya, aku juga bisa kayak nge-explore semuanya. Iya. Alhamdulillahnya aku bersama anak aku, kayak kemarin aku baru pulang umroh. Iya. Aku baru pulang umroh dan aku yakinkan pulang umroh itu memang bentuk refleksi diri aku ya, untuk supaya lebih banyak muhasabah diri juga. Yang kayak kemarin itu aku gendong anak aku pas SAI Kak. Pas SAI itu Afnan itu kan 20 kilo ya, 20 kilo tuh berat banget ya, aku pakai kain gendong. Nah aku tuh ke-triggernya itu karena ya Allah, padahal yang aku harapin ya, wajar ya, seorang ibu pengennya anaknya tuh digendong sama ayahnya pada saat itu ya. Nah aku lihat ada sosok ayah gendong anaknya itu, aku sedih banget, ya Allah harusnya kamu yang gendong gitu. Kayak aku langsung, harusnya kamu di posisi itu. Sekarang aku harus memikul Afnan yang seberat itu. Tapi aku harus bisa yakin langkah kaki aku ini kuat. Allah kuatkan. SAI kan 7 kali ya Kak, putaran Safa Marwah ya Kak. Itu kita sendiri aja tuh wow banget. Dari pandangan kamu, atau apa sih yang kamu sarankan deh buat Mawa gitu dengan kejadian ini sekarang nih, karena kan belum ada titik temunya ya. Yang aku sarankan sama dia, aku waktu itu bilang, wah maafin aja. Tapi proses hukum tetap berlanjut, jalankan. Kalau dari virus, apa yang diharapkan sama pihak laki-laki ini, Ihsanul ini? Berani berbuat, berani bertanggung jawab, konsekuensinya harus diterima. Apapun itu. Gitu. Kalau menurut aku sebagai laki-laki gentleman harus seperti itu ya. Kalau dia udah berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakukan gitu. Apa yang buat gue penasaran tuh sekarang Ihsanul sama Inara mereka tuh masih berhubungan atau enggak sih? Kan terakhir kalau kita sebagai penonton mah kan Ihsanulnya kan katanya udah mau melepaskan Inara yang kita pernah bahas. Aduh Inara kasihan banget ya. Dan kayaknya kan kita ngelihat Ihsanulnya juga caper sama Mawa. Tapi kan ada juga yang kita bahas minggu depannya tiba-tiba berubah. Yang katanya Inara tuh, Iya kan? ya Inara tuh nggak apa-apa kalau dia jadi apa? Jadi istri kedua. Istri kedua, berarti Lah. dia masih mau. Jadi Terus- itu sebenarnya Nih gue tambah kebingungan lo ya. Virgun kemarin juga kan bilang tuh kalau dia udah nggak bisa menghubungi Inaranya karena handphonenya dipegang suaminya. Nah suaminya Inara siapa? gue pulang aja deh, gue bingung. Gue Jangan bingung bingung. Itu kan jadinya. jadi bikin penasaran ngelihat Di spill dulu videonya. Coba ya. spill deh. Rasa yang kamu lihat kayak tadi gitu ngelihat video begitu, ngedengar kita ngomongin perkembangan ini, perkembangan itu. Yang kamu rasa apa? Sebel, sedih atau aduh terserah deh yang aku mah udah siap maju sendiri deh. Gitu. Iya. Jujur aku udah di titik seikhlas-ikhlasnya itu Kak. Itu dia. Walaupun berat banget, sebenarnya berat banget. Dan gak ada yang pengen diuji sama suami dengan konteks kayak gini ya Kak. Oke. Ya, tapi balik lagi Kak, urusan mereka lah. Kalau emang mereka udah menjalankan kehidupan bareng, ya Ya, udah silakan. silakan aja. Aku mau fokus aja sama diri aku sendiri, sama anak aku juga. Mau gimana pun juga, anak juga harus melihat ibunya, oke, Uma oke. Walaupun sebenarnya aku sering nangis diam-diam di belakang Afnan. Kadang Afnan tidur, aku pulang. Kadang kan aku alhamdulillah ada dikasih rezeki sama Allah sekarang. Afnan tidur, aku lihat malam-malam aku pulang, terus aku lihat dia tidur kayak sedih banget. Di tempat tidur tuh kita cuma berdua doang kan. Kalau gue jadi Mawa ya di sini ya, kalau gue bisa bicara, gue cuma mau bilang gini. Halo IR dan IF,
Coba tunjukkan saja, buktikan bahwa kalian benar-benar cinta dan layak untuk menikah. Dan itu karena untuk pernikahan, karena yang kalian bilang ibadah, bukan karena titik. Jadi maksudnya kawin. Aduh lah kok gitu. gue jadi ini ya. Lu gitu? Emosi loh Iya. ya. Tapi gue jadi kepo Kak sama komennya netizen deh. Aduh, Boleh di-spill nggak? Fairul. Aduh mawas ya Boleh Pak. di-spill nggak sih apa gitu kan? Coba kita baca dulu komentar dari netizen untuk Mawa. Netizen ada yang bilang gini, Mbak, kata Bang Virgun, WA Silakor dipegang suaminya. Jangan terkecoh sama si Rubah IN ya Mbak. Hanya itu Oh ini ya. Mawa Iya. bilang, wah dengar-dengar sih rumah aku yang lama udah ditempatin ya, hahaha. Oh kamu dengar-dengar mereka sudah bersama-sama menempati rumah lamamu? Iya, tapi is okay sih Kak, namanya kan mereka sudah ada kehidupan baru ya, terus pun Ya, silakan gimana dilanjutkan gitu ya. silakan aja gitu. Oke. Rumah lama mana sih maksudnya? Ya gua nggak tahu, gua nggak. Tapi pernah aku tempatin juga berdua nggak sih, ya? aku Iya. nggak ini aku nggak Yang mau di bahas Jakarta. itu juga paling. Ya, Tapi mau aku gua- juga penasaran sih, aku juga penasaran kalau emang ada mereka nikah siri, buktinya apa gitu. Aku pengen Iya pengen sih, tahu, benar, aku pengen tahu aja sih. Oh kamu Pengen tuh tahu. nggak tahu kak, maksudnya belum ada buktinya ya? Sampai detik ini belum ada Sampai detik ini buktinya, aku Wak, ya? belum Oh, dikasih belum. terlampir bukti nikah sirinya mereka. Ya insya Allah ada aja ya Iya, kehidupan yang lebih baik karena Allah udah janjikan itu. Ya. Pasti ada aja ya kayak di surah Al-Insyirah ya kayak dalam Quran ada di surah Al-Insyirah fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dan Allah menjanjikan itu 2 kali kan. Allah bilang itu 2 kali. Otomatis pasti Allah menjanjikan itu pasti bakalan ada kehidupan kamu setelahnya lebih baik lagi insya Allah ya. Amin. Mohon doanya Akan juga ada ya banyak- kakak ya. iya, akan ada banyak kebahagiaan kok buat dia. Amin. Aku Iya. selalu bilang, Kebaikan ngasih ya. semangat ke dia Kak. Aku bilang aku aja bisa kok bahagia nemuin laki-laki yang benar. Iya, benar. Kamu pasti juga bisa. Tapi untuk lelaki kayaknya aku belum dulu. Iya jangan sekarang, nggak sekarang. Jangan cepet-cepet dong Pak. Jangan kejar, jangan kejar belum Teh. apa-apa. Maksudnya HP bukan udah. sekarang, tapi kan memberikan Oh, semangat. iya. Laki-laki baik itu masih banyak di Masih luar banyak. sana. Gini ya, bercandaan tadi tuh anggaplah sebagai bercandaan pure jenaka biar Mawanya juga nggak nangis terus pemirsa setia Spill Aku happy Detik. sih hari ini, makasih Happy kakak. kan? Itu bercandaan bukan sindiran ya. Soalnya kan sekarang di sosial media gitu Ren. Awalnya bercanda, lama-lama jadi sindiran. Lu ngikutin nggak sih tren at least itu loh? Yang kayak gimana sih maksudnya at least itu, coba kita lihat. Kita spill dulu. Setia juga udah ngeh ya, ini tren di kalangan selebriti dan juga mungkin kamu juga melakukannya. Awalnya kan konsepnya adalah antar sahabat tuh, antar teman, berdua-duaan. Tapi tren itu tuh bergulir kemana-mana. Yang awalnya bercandaan, saling membalas sindiran, menguji pertemanan, menguji seberapa kenal. Sekarang itu Suami istri. banyak yang suami istri. Sehingga muncullah komentar-komentar ini. Oh, ganti handphone tiap hari, tiap tahun. Tiap hari ya Allah. Tapi itu dia bilang CO setiap hari. Itu CO tuh check out, jadi dia belanja tiap hari. CO tiap hari. Itu namanya apa, guys? Boros, matre. Oh, at least aku bukan tipikal yang mau duitnya aja. Cetas. Jadi yang kenapa netizen itu pada protes kayak disayangkan tren bercandaan antar teman diadopsi oleh Ke pasangan suami istri. Harusnya jangan ya. Banyak yang bilang kan nggak baik membongkar rumah tangga. Tangga. Itu kan urusan dapur yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Jadi oh istri lu matre, oh suami lu begini, oh istri lu begitu gitu. Jadi saling ajang untuk mengumbar aib. Netizen seneng padahal kalau suami istri bikin at least gitu kan. Ayo. Yang kayak gimana? Suaminya coba gimana? keluar gitu ya? Ayo istrinya gimana? Lu udah buat belum sama suami? Enggak. Jangan ya. Enggak buat. Aku Mama nggak bikin kayak loh. gitu. Oh iya? Bikin. Sama siapa? Mama bikin. Sama siapa? Ada kemarin sama Kak Selim, Kak Sandi.
Sebenarnya lebih ke lucu-lucuan aja sih Kak. Oh. Lucu-lucuan aja, nggak ada yang niat apapun kok. Masa sih? Lucu-lucuannya Mama tuh nyindir. Kita spill boleh nggak? Coba kita spill. Nah ya ini komentarnya para netizen. Kali ini gue nggak setuju dengan konten seperti ini. Bukan membela Inara ataupun nggak respect ke Mawa. Ada juga yang bilang tren atlet ini jatuhnya kayak menghina orang lain dan membaguskan diri sendiri nggak sih? Ya selalu deh netizen mikirnya gimana. Kalau jadi seneng-seneng, jadi enggak ya enggak. Gimana tuh tanggapannya? Iya, namanya manusia nggak ada yang sempurna ya Kak, pasti ada aja hilaf salah. Makanya aku pribadi juga gak apa-apa kalau emang aku salah dikasih tau aja, di remind aja. Cuman emang itu tujuannya kemarin tuh buat video itu emang jujur nggak ada masalah apapun ya lucu-lucuan aja. Karena kan ngikutin viral ya. Dan aku di situ ngikutin aja gitu. Ya udah, aku harap kalau misalnya aku udah salah, aku minta maaf ya teman-teman semuanya. Dia tuh ini sekali ya anaknya ya, responsif ya, nggak pakai nunggu loh. Emang itu sebetulnya membuktikan segala sesuatu yang tren itu harus dirunut dulu. Tren itu jadi bergulir, tujuannya apa, cocok apa enggak sebelum lu adaptasi gitu. Iya kan? Ya biarin aja kan namanya juga manusia belajar dari kesalahan Iya, juga. belajar dari kesalahan, namanya nggak ada yang Iya, sempurna ya Kak, waktu pas manusia. dia bikin itu juga aku tegur juga. Ngapain Iya, ikut nah. bikin itu? Aku Iya, bilang gitu, nggak bener. usah. Aku bilang Ya, kayak aku gitu langsung minta kan. maaf Kak. Oh, Karena kalau maaf, Kak Virus Kak. itu, kalau udah ngechat, Kenapa? Mawa, kalau udah ngechat tuh kan Mawa. Wah, aku tuh udah langsung kayak Jeng. warning banget, udah warning banget. Iya aku bilang nggak usah, ngapain kayak gitu-gitu tuh ngapain. Udah nggak usah, jangan sampai kita tuh harus sampai jadi menghina orang atau merasa diri kita lebih baik gitu. Tapi ya udah, kan namanya manusia. Itu kan kepleset dikit doang. Abis itu kan jadi pelajaran. Bicara mengenai pelajaran ya, karena sekarang kan udah mulai akrab nih sama Mawa dan kita juga tahu Mawa ini anaknya sportif dan terbuka gitu guys. Pengen tahu dong, berangkat dari apa yang terjadi dalam hidupmu ini. Menurut kamu apa pelajaran terbesar yang kamu ambil mengenai hubungan, relationship? Menurut aku ya, namanya sebagai suami istri itu kan pasti ada aja ujian ya Kak ya. Betul pasti. Tapi pasti gimana ada. caranya kita membuat ujian itu mendewasakan diri juga ya kita harusnya Kak ya. Dan pasti ujian itu yang membuat kita harus tahu nih sebenarnya solusi dari semuanya ini tuh kita harus gimana ya. Kayak perempuan-perempuan kalau misalnya tersakitin, gimana cara kita ambil langkah itu, gimana caranya kita untuk bangkit dengan sendirinya. Apalagi kalau misalnya perempuan tuh menurut aku ya emang harus disibukkan dengan ilmu, Iya. dengan pekerjaannya karena Ilmu bela diri. pasti bakalan kalau nggak sibuk tuh pasti bakalan disibukkan dengan perasaannya, bener nggak Kak? Tuh, perempuan itu harus sibukkan dirimu dengan memperkaya diri, ilmu. Jangan cuma mikirin perasaan doang Iya, gitu karena ya. perempuan tuh suka overthinking, bener nggak sih Kak? Iya. kan Kak? Kalau aku juga punya komitmen yang sama. Jadi kalau sama suami itu kita nggak boleh jarak jauh. Kalau perginya tuh kayak udah lebih dari keluar kotanya udah lebih dari 2 hari itu kita harus ada yang ikut salah satu. Tuh gitu kan. Menjaga Ah. dari syaiton di luar sana ya. Begitu. Nah kalau gue juga gitu, gue pergi kemana dia ikut juga. Nah syaiton kan ada di mana aja. Betul. Iya. Gitu loh ya kan. Gitu Mawa, jadi Iya. next Jujur aku- husband kamu Aku ikut. Aku sering minta ikut Kak. Tapi nggak dikasih. Sayang kosnya gitulah. Intinya jadi Sayang sebenarnya duitnya. Sayang penghematan Bukan. dong, biaya operasional. Aduh jagain Kamu barang-barang polos gue. banget. nggak karena gini Kak, Ayo, aku lu manut cuma aja. gara-gara kos loh. Aku kayak manut aja gitu kalau emang ya udah dia memang biar fokus lah di Jakarta gitu kerja gitu. Ya aku tuh di rumah tuh ya kalau dia keluar rumah istaudah tuh Allah aja gitu. Doain ya. Awal-awal nikah tuh aku ikut semua Kak, ikut terus apapun yang dia lakukan itu kuliah dia itu aku ikut. Jadi awal nikah tuh kan kita di Depok, emang literally aku ikut selalu bareng dia. Nah setelah zaman Covid udah punya anak juga dan kita ada bangun bisnis di Medan. Ya udah jadi dia ada kerjaan juga di luar kota. Kayaknya udah deh suami aku bilang udah fokus aja jaga anak, jadi istri soleha fokus untuk jadi gimana Laki anak pinter itu. ya. Ya udah dia nih gue ada bisnisnya, pegangin bisnis di sini. Aku kerja di Jakarta. artis. Pinter. Pantesan aja kayak artikel satu ini ya. Dampak kasus dampak kasus viral. Inara Rusli kehilangan banyak pekerjaan. Wardatina Mawa malah kebanjiran job. Ya alhamdulillah Ya dong alhamdulillah itu kan memang udah Ya, rezekinya dia nggak sih? Alhamdulillah atas izin Allah juga ya Kak. Alhamdulillah semua udah diatur ya sama Allah ya. Emang udah rencananya Allah juga.
Yang Jadi paling kamu tuh aku dapat banyak ya kayak skincare juga ada, ya kan? jadi brand Dari ambassador alhamdulillah. Brand Kak. ambassador. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rezeki dia sama anaknya Iya, loh. maksudnya Iya, karena Pak. sekarang Kak. ini kan aku yang rezeki harus dia sama bisa memenuhi semuanya Kak, kayak rumah. Alhamdulillah aku baru ada transport juga, Iya, itu iya. hasil dari aku sendiri kayak ya Allah ternyata kemarin-kemarin tuh dikasih sakit, ini ya hadiahnya gitu. Padahal sebelumnya tuh kayaknya aku mau mencapai ini tuh sulit banget gitu. Anak-anak masih bisa ketemu sama papanya? Satu. Anak. Masih ketemu sama papanya kan udah di Jakarta. Masih suka ketemu nggak? Ketemu Kak, paling lebih sering video call. Hmm. Aku nggak ngebatasin sih, nggak ngebatasin. Jadi kapan Silakan aja. ya Bapak sama Iya. anak. Bicara mengenai batas, rupanya ada netizen yang batasnya agak berbeda. Dia nge-DM ke Mawa ya, nge-DM-nya ya. Dan ke Insanul. Oh, nge-DM ke Insanul, dibales sama Insanul. Kita baca dulu sebelum kita minta komentar kita bersama. Bang, gue kasihan lihat lu ngasih makan bini sama anak lu banting tulang selama belum ada kasus viral. Dia nggak nilai itu apa. Gue tahu rasanya jadi laki-laki perintis. Gue juga tahu semua manusia punya salah. Tapi nggak seharusnya juga dia mempermalukan lu se-Indonesia. Kalau gue jadi lu, udah gue laporin dia dengan pasal pencemaran nama baik dan lain-lain biar dipenjara aja lebih lama, itu hukum pidananya. Terus responnya adalah, masih istri sendiri mas, sayanya aja yang perlu banyak belajar, sabar dan memperbaiki diri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Kaget bacanya. Tanggapan dari virus dulu deh, gimana tuh? Ya kalau gue ya, Dari ini postingannya Insanul ya? tanggapannya pertama yang komen kok fotonya nggak ada. Iya. Terus yang kedua niat banget sih sepanjang itu nge-DM. Iya. Terus yang ketiga, kenapa mesti di-post? Iya. Kalau emang mau berbuat baik, ya udah berbuat baik aja, nggak usah di-post gitu. Tujuannya apa? Tapi kan Tujuannya? kalau nggak di-post nanti orang nggak tahu dong. nggak tahu kalau Kalau dia baik gitu loh. Nah, tujuannya apa coba nge-post kayak gitu? Kan nggak usah. Mengembalikan rasa percaya diri, rasa percaya publik. Kalau laki-laki baik-baik, suami baik-baik, nggak mungkin menyakiti hati istrinya dong Kak. Terus pun Aduh. kalau nafkah ya memang kewajiban seorang suami kan? Iya. Iya, dan aku juga Dan Mau sampai kapan sampai kapanpun nggak itu nggak bakal. inilah Iya. nafkah itu kan wajib dilakukan sama Wajib. seorang laki-laki. Misalkan udah cerai aja si anaknya itu tuh tetap menjadi tanggung jawab si laki-laki. Oke. Dan aku penasaran tujuan dia buat itu tuh apa, aku penasaran deh. Kalau aku tuh akan nanggepinnya gini, menjelekkan nama suamimu kepada satu Indonesia. Kalau aku jadi kamu, aku akan komentarnya ditanya gitu. Apa nih komentar Mbak Mawa nih terhadap postingan ini? Saya nggak pernah berniat menjelekkan kok. Yang saya ceritakan fakta apa yang terjadi. Kalau ternyata faktanya mencemarkan nama lu, ya lu mikir dulu sebelum lu melakukan itu kepada gue nggak sih? Tapi jujur aku nggak terlalu banyak speak up ini Kak, maksudnya tuh aku nggak banyak. Jadi aku dari awal yang kasus itu tuh aku cuma minta keadilan doang dan aku nggak ada unsur mau mencari musuh. Asli aku nggak mau mencari musuh, aku nggak bakalan pengen sebenarnya bakalan terjadi kayak gini. Nggak pengen juga nambah-nambah orang yang kita agak konflik gitu tuh aku nggak pengen banget. Jadi di sini tuh emang pure untuk mencari keadilan. Oke. Dan kemarin dia udah minta maaf sama di publik ya Oh, kemarin. gitu? Kata aku sempat lihat lah, terus pun Oh. banyak yang nge-share gitu minta maaf. Tapi semakin kesini aku juga bingung kenapa dia terus-terusan buat story kayak gitu. Oke. Jadi kalau menurut kamu nih terakhir mengenai itu ya, apa sih yang dia mau? Mawa, Aku nggak tahu Kak, aku sedih banget sebenarnya. kamu udah siap untuk lanjut ke babak baru kehidupan kamu? Udahlah jangan digandolin masa lalu melulu ya. Iya, aku juga pengen tenang gitu. Baiklah, dan saat ini kita terhubung melalui telepon. Halo. Gak usah apa yang dia mau, apa maunya dia deh, maunya kamu tuh apa? Ya udah cukup lah, aku juga pengen tenang dan kalau emang dia ada kehidupan baru, ya udah fokusin aja emang ke kehidupan dia yang baru. Terus ya udah dia jangan terlalu banyak ngechat-chat aku juga karena nggak bakalan membuat prinsip aku juga jadi goyah karena aku emang dari awal kasus ini terjadi emang ya wanita itu kan punya prinsip ya Kak. Kalau emang aku tuh emang tekad orang. Kalau emang aku bilang ah ya ah. Kalau Dia emang aku masih bilang sering chat-chat kamu gitu ya? iya, Mawa tapi ya? aku jujur nggak aku balas Kak. Kalau aku memang bilang aku nggak mau balik lagi, udah aku emang nggak mau balik lagi. Mau gimana pun dia mau ngerayu-ngerayu atau apapun itu nggak bakalan tergoyah karena memang sesakit itu dan aku nggak bakalan mengulangin kehidupan aku dengan penuh rasa sakit
kehidupan ini masih panjang Kak, dan aku masih 25 tahun. Aku masih muda banget. Udah dikasih ujian seberat ini tuh, aku cuman pengen ambil hikmahnya, dan ini sebenarnya bentuk ikhtiar aku. Semoga semua perempuan-perempuan, istri-istri itu tetap bahagia semuanya. Oh, ngomongin hubungan udah capek ah. Lu atur sendiri deh, lu maunya gimana deh. Ya I ya. Udah I, udah kelar. Tapi kita juga punya kejutan di sini. Udah ada gue paling males kejut-kejutan ini Iya, ya. kejutan buat Virus dan juga Mawa. Kejutan pertama kita berikan untuk surprise. Virus. Kita lihat ini ada video yang satu ini. Coba dilihat dulu, lalu direspon. Ada hate comments nih ya dari netizennya Virus. Coba baca sendiri deh. Nyanyi apalagi keselak itu Mbak. Tapi Tetap kalau turun ya. tapi kalau gue fokusnya ke Sony, lo Sony cuma gini nih. Diam aja. Tepuk tangan ya. Tapi kalau gue nggak apa ya, kalau gue nggak pernah mikirin netizen sih ya. Iya. Komen-komen tuh gue nggak pernah mikirin, bahkan gue nggak pernah baca komen itu Have ada fun di mana. aja kan Kak. Oke, nah selanjutnya ada juga nih hate comments buat Mawa. Mawa baca sendiri. Terkenal gara-gara IR, aku bilangnya IR ya, kakak IR. Rezeki jalur kakak IR. Gimana? Kak? Allah yang ngatur rezeki kan Kak. Betul. Jadi Iya, aku setuju sih. Iya. Kenapa orang suka aku komentar sebelumnya gitu ya? juga Seperti sering yang- konten Kak. Aku sebenarnya Bener. sering konten sih. Maksudnya sebelum ada kasus ini memang aku aktif di sosial media. Lanjut untuk Virus. Video ini berarti tipe yang lebih berani tuh Virus ya daripada Irish. Yes. Tapi tipe pertemanan kalian itu memang seperti apa nih? Ya kalau aku tuh pokoknya waktu dari zaman dia masih belum ketemu jodohnya juga support dia selalu dengan keadaannya dia gitu. Dan Ibel juga anaknya baik banget, terus juga apa ya, pokoknya kalau ya namanya sahabat gak sih? Ya kalau gue tuh tipenya gitu dari dulu ya, dari zaman sekolah gitu. Kalau teman-teman sekolah tahu tuh berani memang orangnya. Karena aku diajarin sama almarhum papa, selama kamu benar kamu gak boleh takut sama apapun kecuali Allah. Itu aja udah. Tapi by the way juga kan ini kan beritanya tentang mantannya Irish ya, Amarzoni. Itu kan sebenarnya sedang bergulir banget karena sudah melalui beberapa sidang. Yang terakhir kemarin tuh kayaknya sidangnya hasilnya gimana gitu ya. Masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan Amarzoni. Kamu tuh dengan dekat sama Irish Bella sempat ngebahas-bahas tentang ini gak sih? Intinya gini, aku kan tahu masalahnya seperti apa sebenarnya ya. Lu apa Aku sih, tahu- Bo? Ih, Gak Oke. boleh kali, Ya kenapa udah. gak boleh ember? Gak boleh. Ya itu udah amanah. sih, Aku tuh kan tahu boleh masalah. lah gua nanya Jadi dikit aku gitu. tahu masalahnya seperti apa. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Ibel itu pada saat susah ninggalin itu Pegangan salah aja Neng, kayak mau banget. pegangan aja Neng kalau nyebrang. Jadi gini, kalau ada yang bilang Ibel itu di saat susah terus ditinggalin gitu loh, si mantan ditinggalin, itu salah besar. Karena aku yang tahu banget bagaimana perjuangannya Ibel, bagaimana Ibel itu banyak memberikan kesempatan. Jadi aku tahu banget, jadi salah banget. Kalian harus tahu ya, itulah pentingnya sih Kak. Pentingnya kita tuh nggak boleh menilai orang dari yang kita lihat doang. Iya. Karena permasalahannya, perjuangannya Ibel tuh luar biasa, bisa ada di titik sekarang tuh luar biasa loh. Dia bukan serta-merta terus nikahin orang Iya. gara-gara harta tuh enggak. Tapi you gitu know what? loh. Kakaknya ngomong. Iya. Tapi gue Tapi dengar ya, dan itu benar gitu, pribadi suaminya tuh Iya. juga Masya Allah gitu. Jadi Iya. kalau yang ngomong kayak gitu, Ya kenapa lu marah-marah sama gue? Gue ngomong juga enggak. maksudnya suka aneh-aneh dia bilang Bukan. kalau pas susah ditinggalin, ya nggak gitu kan lu pada nggak tahu ceritanya gimana susahnya dia untuk berjuang sampai ada di titik ini gitu loh. ya. Mawa lihat nih, ini video. Iseng doang kemarin itu. Apakah Atau benar? apakah benar kamu Kamu sedang masih rindu? Enggak, sumpah aku nggak ada kepikiran ke arah situ Kak. Jadi kayak cuman ikutin tren doang. Kemarin nengok Kak filmnya itu. Kan itu kan yang gini-gini ya, itu ya trennya. Kalau aku mah cuman kayak irama Jari tangan, aja ya. jari doang tuh. Tapi menurut gue ya kalaupun ada rasa rindu itu sih sebenarnya manusiawi aja deh.
Nah maksudnya it is okay ketika kamu, walaupun kamu bikin konten itu sebenarnya adalah ada rasa rindu kan pernah sama-sama. Iya nggak apa-apa. Ya it is Masanya kan okay. masih Apalagi, baru-baru kan. iya nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, semua nggak ada. Rindu nggak apa-apa, tapi kan tetap dengan apa prinsip yang Nggak, kamu. kamu nggak salah kok, yang salah netizen kok. Yang komen yang salah. Sebenarnya kan kita udah 7 tahun ya. Bener sih kayak kakak bilang, cuman aku ya tetap kekeh dengan pendirian aku. Iya. Iya mau gimana pun juga kita udah bersama lama gitu. Tapi tetap nggak, maksudnya gimana ya? Ada yang bilang gini katanya, kadang yang kita rindukan itu bukan orangnya, tapi Moment. iya, momen. kebiasaannya. Kebiasaan. Kita biasa bangun ada dia. Exactly. Terus sekarang udah nggak ada dia, mungkin kita nggak rindu orangnya. Orang lagi sebel, orang lo udah sibuk sama yang baru. Kau sudah menyakiti aku, masa gue kangen sama lo. Tapi yang kita rindukan Memori, kebiasaannya, Iya. memorinya. Tapi jujur kalau udah ada rasa kayak gitu tuh aku ke-trigger lagi sih. Iya. Ke-trigger sama bukti itu. Kejadian-kejadian Oh, bukti yang- itu. Oh bukti itu. Oke, ya kita masuk ke permainan Spill the Games. Guess who? Ada gambar, ini percakan gambar yang percak-percik ini kamu harus tebak. Percak-percik. Percakan. Oke. Siapa tuh ya? Spill the Games. Ya nggak ada Guess who? cluenya. Gue bisa Tebak tebak. dulu dong, pertama. Titi DJ. No. Titi DJ. Ayo. Dari sini dulu tebak dulu, baru minta clue. Jangan langsung minta clue. Melly Guslow. No. Mawar nggak? Bukan. Ayo. Habis beda. Sama, soplennya sama. Ya kan? Titi DJ ini mah. Nggak di spill cluenya. Oke, clue. Mantan istrinya Steven William. Oh, aku Oh tahu. si siapa namanya? Selin. Selin Herlinda. Evangelista. Kayaknya beli soplennya barengan deh. Iya. Lanjut, ayo. Ya ini Selin lah, tadi bibirnya warnanya sama. Ya, Nah, bukan. kan ini Ada kelihatan ya giginya kan Kak. beda. Kelihatan giginya. Siapa ya? Oh. Ayo dari virus, siapa? Ini siapa ya? Siapa ya? Siapa ya Ini sumpah giginya? nggak ada Irish tulisan Bella. sekali. Irish Bella. No, Nggak. Mawa siapa? Aduh, siapa? Ariel Peter Pan. Masa Pakai lipstick. Ya Allah kak. Siapa ya? Aku kasih clue Ya. ya. Cluenya. Ibu keduanya Syifa Haju. Ibu keduanya siapa? Ibu kedua. Oh, Syifa Haju. Devita Maharani. Oh iya, ini virus pinter. Selanjutnya. Next. Oh aku tahu, Devano. Ih kok langsung tahu sih? Devano Is Dahlia. Ih siapa sih? Di, Mawa. Iya, aku tahu. siapa? Siapa? IF. Apa? IF. IN. IF. F. IF. Iya. Tara. Benar. Sumpah ya. Iya tahu lah orang dia istrinya. Ih tega banget sih kalian. foto. Ya Allah. Itu foto Ya pas Allah, kita kali- umroh Ih, bareng, tega Kak. banget ya kak ya. Oh itu foto. Gak nyangka kak Karen Itu tega bukan- banget iya ya. loh. Itu bukan gue ya tuh. Kak Karen ini tega Anin. banget loh. Ini tuh lagi terluka loh, Iya Ren. loh. Kok lu taruh-taruh fotonya? Hai ya udahlah gak usah main lagi. Capek banget. Virgon. Yes, Virgun betul. Tapi Virgun memang yang khas banget. Selanjutnya. Sani Septian. Untung bener loh ya. Aku tadi nggak bisa kayak gitu, Kak. Selanjutnya. Nggak bisa gini-gini. Eli Sugigi. Bener. Eli Sugigi. Kalau ikut quiz cocok lu ya kan. Bener. Oh iya kamu pinter banget loh lo. Selanjutnya. Gue. Gue. Kok keriput sih Dia kurang ajar ya nyari gambarnya. Ih. Lo jahat ya. Lu muka dia keriput glowing banget kayak umur kok. 80 tahun. Itu muka manusia normal. Manusia normal ada keriputnya. Keriput banget loh di Enggak ya, sini. itu lightingnya juga nggak Kayak oke umur loh ya. 82 tahun. Selanjutnya ini terakhir deh. Ini lu. Kak Kak Karen Delano. Cocok Remini Kok begini. bentar ya, kok
kok giliran dia glowing ya? Ya namanya juga Duta Remini. Mulai at least loh, mulai at least. Oke, terima kasih banyak. Mawar, terima kasih Iya, sudah terima main ke kasih sini. juga. Mawar, kamu kan baru di Jakarta. Pokoknya pesan aku satu, apapun yang terjadi walaupun kamu nggak punya teman, jangan pernah temenan sama Karen. Ya nggak usah lah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita kembali lagi, bukan kembali lagi. Kita ada setiap Sabtu dan Minggu di Trans TV jam 11.30 siang. Sampai minggu depan. Thank you for watching.